Hai kelas, hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi gerak harmonik sederhana, yaitu sistem osilasi pada bandul dan pada pegas. Selamat belajar. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai gerak harmonik sederhana. Ada persamaan posisi, kecepatan, dan percepatan. Apakah kalian masih ingat? Baik, untuk gerak harmonik sederhana, prinsipnya adalah merupakan proyeksi dari gerak melingkar. Ini tidak henti-hentinya saya katakan. Oke, untuk posisi, kita lihat persamaannya adalah X sama dengan A sin omega T. Ingat ya, A adalah amplitudo, omega adalah kelajuan sudut. Sedangkan untuk kecepatan, persamaannya adalah A omega kosinus omega T. Fase dari kecepatan adalah bergeser 90 derajat dari fase posisi. Bagaimana dengan kecepatannya? Ya, kecepatan bergeser 180 derajat dari fase posisinya. Maka persamaannya adalah negatif. A omega kuadrat sin omega T. Ketiga persamaan ini sudah kita turunkan sebelumnya. Kita akan fokus kepada persamaan percepatan di sini karena percepatan berhubungan dengan gaya. Persamaan percepatan ini pula dapat kita tulis sebagai A sama dengan negatif omega kuadrat dikali X. Kenapa ya? Kalau kita lihat di sini, A sin omega T merupakan posisi. Jadi bisa kita ganti ke dalam bentuk A sama dengan negatif omega kuadrat dikali X. Oke guys, jadi kita langsung saja bahas osilasi bandul sederhana yang terdiri dari sebuah atau seutas tali dan satu buah beban. Panjang lengan dari sebuah bandul adalah dari titik penggantungan atau pivot ke pusat massa bandul ini. Sedangkan theta adalah sudut simpangan. Sudut simpangan dibuat sedemikian rupa sehingga nilainya kecil. Apa tujuannya? Agar gesekan udara tidak terlalu besar, sehingga ianya dapat bergerak dengan konstan. Amplitudonya dong. Kemudian tujuan yang lain adalah agar lintasannya dianggap lurus. Kalau lintasannya melengkung besar, maka persamaan yang kita gunakan akan lebih rumit. Dan ini bukan kajian di SMA. Langsung saja kita lihat free body diagramnya ya. Di sini kita punya gaya berat, M dikali G. Kemudian kita punya Mg cos theta. Kenapa Mg cos theta? Karena Mg cos theta ini di samping sudut. Ya, kembali ke semester 1, penguraian gaya. Sedangkan di sini adalah Mg sin theta. Ya. Pokoknya, dua komponen ini harus ada sin dan cos. Kalau sini cos, pasti sini sin. Nah, gaya yang mana membuat bandul ini berayun? Tentu saja gaya yang ini, Mg sin theta. Kita akan uraikan bentuknya dan kita akan simplify bentuknya menjadi seperti ini. Di sini bisa kita lihat bahwa lintasan bandul adalah X. Sudutnya adalah theta, panjang lengan masih L ya di sini. Kita punya tiga variabel dan gaya pemulih yaitu Mg sin theta. Di sini karena sudutnya kecil, maka bisa kita anggap bandulnya bergerak kiri kanan ya. Nah, Mg sin theta, kita perhatikan segitiga biru ini ya. Jadi untuk sin theta karena nilainya kecil untuk tetanya, maka sin theta dapat didekati dengan tangen theta. Tangen adalah depan dibagi dengan miring, yaitu X per L. Ingat, ini hanya berlaku untuk sudut kecil, yaitu kurang dari 10 derajat. Sehingga kita dapatkan persamaan Mg sin theta menjadi Mgx per L. Nah, di sini gayanya kita sebut dengan gaya pemulih atau restoring force. Kenapa pakai negatif? Ya, karena yang namanya restoring force selalu menuju ke titik keseimbangan. Makanya kita tambahkan tanda negatif. Alasan lainnya adalah karena restoring force arahnya selalu berlawanan dengan posisinya.
Jika posisinya di kanan, maka restoring force-nya akan ke kiri. Jika dia di kiri, maka restoring force-nya ke kanan. Sepertinya kita pernah dengar ini ya. Mirip seperti ini bukan? Tadi kita sudah lihat bahwa gaya pemulih atau restoring force untuk bandul adalah negatif mg x per L. Dan kita sudah tahu bahwa percepatan pada gerak harmonik sederhana adalah negatif omega kuadrat x. Kedua tanda negatif ini menyatakan bahwa keduanya memiliki makna yang sama, yaitu jika posisinya di kanan, maka percepatan dan gayanya haruslah ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Kita akan ambil di sini gaya pemulih dan percepatan. Gunakan hukum 2 Newton, gaya neto sama dengan M dikali A. Gaya neto pada bandul adalah negatif mg x per L. Akselerasinya kita sudah tahu ya, negatif omega kuadrat x. Di sini bisa kita cancel M-nya, X-nya juga bisa kita cancel. Negatifnya juga bisa kita cancel. Jadi kita dapatkan omega kuadrat adalah G per L. Maka omega adalah akar G per L. Di sini kita penasaran untuk menentukan persamaan periodenya. Ya, omega kan 2pi per T ya. Tulis lagi. Kemudian kita balikkan, kita flip. T per 2pi sama dengan akar L per G. Maka untuk menentukan persamaan periode, ya kalikan 2pi untuk kedua sisi, maka kita akan dapatkan T sama dengan 2pi akar L per G. Ini adalah persamaan periode untuk bandul sederhana. Bagaimana dengan frekuensinya? Ya, kamu tinggal balikkan saja persamaan periode ini. Cukup jelas ya? Mari kita coba contoh soal pertama. Oke, di sini kita punya bandul bermasa 100 gram, lengannya 80 cm. Kita langsung ubah saja ya ke meter, menjadi 0,80 meter. Dan percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Pertanyaan pertama adalah periode osilasi bandul tersebut. Di sini tinggal plug and chuck saja, alias input rumus. Periode sama dengan 2pi akar L per G. Pastikan semua satuan dalam SI ya, lengan dalam meter, percepatan gravitasi dalam meter per second kuadrat. Tulis 2pi akar 0,80 meter per 9,8 meter per second kuadrat. Kita dapatkan 1,79 second ya, atau dalam dua angka penting 1,8 second. Oke, untuk pertanyaan kedua, berapa penurunan atau peningkatan periode osilasi jika lengan beban ditingkatkan atau diperpanjang maksudnya ya? 21%. Ya, G-nya tetap. Kalau lengan beban dinaikkan 21%, artinya lengan finalnya menjadi 121% dong ya. Karena mula-mula kan dianggap 100%. Jadi di sini lengan finalnya adalah 121% atau kita buat dalam bentuk koma atau yang lebih keren, yaitu 1,21 dari lengan mula-mula. Perhatikan rumus dari periode. T sebanding dengan panjang lengan. Di sini karena percepatan gravitasinya konstan ya, atau tetap tidak diubah, maka T di sini hanya sebanding dengan akar L. Kalau kita gunakan perbandingan, ya nggak masalah ya. Memang itulah caranya. T final per T initial adalah, lihat ada akar, input akarnya. L finalnya 1,21 L initial per L initial. Ya, di sini LI-nya bisa cancel. Maka didapat akar 1,21 yaitu 1,1 dong. Maka di sini kita dapatkan T finalnya atau periode akhir
adalah 1,1 dari periode mula-mula. Maka peningkatannya jelas ya, karena mula-mula 1, di sini 1,1, jelas dia meningkat 0,1 alias 10%. Ya, untuk memperjelas peningkatannya, kita gunakan tanda positif. Ya, jadi kesimpulannya adalah peningkatannya adalah 10%. Meningkat 10% ya, untuk periodenya. Oke, kita lanjut ke soal C ya. Di sini diminta penurunan atau peningkatan periode osilasi jika percepatan gravitasi menjadi 2 kali semula. Tetap berpedoman kepada rumus yang telah kita gunakan tadi, T sama dengan 2 pi akar L per G. Di sini G-nya berubah, L-nya tetap. Jadi kita bisa buat T sebanding dengan 1 per akar G atau berbanding terbalik. Kalau kamu mau menuliskan rumusnya semua ketika membandingkan, tidak masalah sih. Ya, karena kamu bisa mencoret-coret nanti dan bentuknya pun akan sama nanti seperti yang di sini, alias lebih ringkas. Kita bandingkan T final per T initial atau T awalnya, yaitu, nah, kamu lihat di sini ya, T berbanding terbalik dengan 1 per akar G. Jadi ketika membandingkan pun, kamu harus menulisnya terbalik. Bukan terbalik kiri kanan ya maksudnya, kamu flip menjadi akar G initial per G final. Di sini G initialnya adalah 1, G finalnya 2. Nggak masalah ya kalau kita nggak tulis GG-nya karena nanti cancel juga. Toh ini perbandingan. Akar 1 ya 1, akar 2 ya akar 2. Maka di sini nilainya adalah 0,71. Terus T finalnya adalah 0,71 dari T initial, ya. Maka di sini bisa kamu dapatkan kesimpulan bahwa periodenya berubah 71% ya. Ini 71%. Dari 100% menjadi 71%, maka kamu dapatkan kesimpulan bahwa periode bandul berkurang dari 100 ke 71. Berapa nih? 21%. Ya, jadi ini adalah jawabannya. Agar lebih paham, silakan mengerjakan soal latihan berikut. Dan ini adalah kunci jawabannya. Mari kita lanjutkan ke osilasi pegas tunggal. Tapi sebelum membahas osilasinya, kita bahas dulu mengenai properti sebuah pegas. Properti sebuah pegas dinyatakan oleh tingkat kekakuannya, yaitu konstanta elastiknya. Konstanta elastik sebuah pegas dapat dicari dengan membandingkan gaya terhadap pertambahan panjangnya. Maka di sini gaya adalah konstanta elastik dikali dengan pertambahan panjangnya. Jika saya punya dua pegas, let's say K1 adalah 100 Newton per meter dan K2 adalah 200 Newton per meter, maka konstanta elastik yang lebih besar menyatakan pegas yang lebih kaku. Ya, jelas dong, untuk menarik 1 meter pegas diperlukan 200 Newton gaya. Secara singkat, ketika pegas ditarik, maka ada yang namanya restoring force juga. Mirip seperti bandul tadi sih. Ya, di sini delta X-nya, kita ambil X akhirnya X awalnya adalah 0. Maka restoring force untuk pegas dalam posisi vertikal atau horizontal adalah negatif Kx. Jelas ya, tanda negatif artinya ketika posisinya negatif, gayanya ke atas. Kalau berdasarkan gambar yang ini. Ketika posisinya positif, ya gayanya ke bawah, berlawanan. Sama juga halnya dengan yang horizontal ini. Untuk pegas vertikal ataupun horizontal, persamaan osilasinya sama ya. Kita akan turunkan sekarang.
Di sini restoring force-nya adalah negatif Kx, dan kita sudah tahu dong, percepatannya adalah negatif omega kuadrat X. Kita gabungkan saja. Net force-nya adalah M dikali A, seperti biasa. Kita lihat di sini, restoring force untuk beban adalah negatif Kx. Sedangkan akselerasi kita input negatif omega kuadrat X. Nah, di sini X-nya bisa cancel ya. Habis. Maka didapat omega kuadrat adalah K per M. Di sini negatifnya juga bisa habis, alias cancel. Maka di sini omega adalah akar K per M. Karena omega adalah 2pi per periode, ya kita tuliskan kembali. Kita flip lagi seperti tadi, maka T per 2pi adalah akar M per K. Maka didapat periode untuk osilasi pegas adalah 2pi akar M per K. Di sini nampak persamaannya sesuai dengan logika ya. Jika massa semakin besar, maka periodenya semakin besar, alias semakin lama dia untuk bergerak bolak-balik. Semakin kaku dia, maka periodenya semakin kecil, bukan? Kita juga bisa melihat di sini bahwa tidak ada variabel percepatan gravitasi di sini. Ya, artinya mau dibawa ke bulan pun atau dibawa ke Mars, periode osilasi pegas tidak berubah. Jadi, kita dapat menentukan massa sebuah benda hanya dengan osilasi pegas. Dengan syarat, konstanta elastik pegasnya sudah diketahui. Waktunya selingan. Tadi kita sudah tahu bahwa persamaan periode sebuah bandul yang berosilasi adalah 2pi akar L per G atau G per L ya. Kemudian persamaan periode dari pegas yang berosilasi adalah 2pi akar M per K atau K per M. Ya, ini sering balik-balik ya. Jadi kita harus menggunakan sebuah cara untuk mengingat rumus ini, karena ini rentan terbalik-balik. Jadi saya sarankan menggunakan kata-kata, terserah kalian mau setnya seperti apa, tapi kalau versi saya, 2pi lagi galau, atau waktunya lagi galau, dan waktunya makan kue. Demikian selingannya, semoga membantu. Ya, kita coba contoh soal kedua. Konstanta sebuah pegasnya adalah 12,5 Newton per meter, bebannya 150 gram, alias 0,150 kg. Kita ubah langsung ya ke SI. Kemudian berosilasi vertikal. Nggak masalah, mau vertikal atau horizontal, sama. Tentukan periode osilasinya. Ya, kita gunakan persamaan sebelumnya. Periode makan kue, M per K. Tinggal diinput saja dalam SI, 2pi, M-nya adalah 0,150 kg, K-nya adalah 12,5 Newton per meter. Semuanya dalam 3 angka penting ya. Jadi nanti akan didapat 0,688 second dalam 3 angka penting. Yang B, berapa persen penurunan atau peningkatan periodenya jika beban dibuat 44% lebih masif? Kita lihat di sini, periodenya sebanding dengan akar M ya. Ini sudah tahu. Maka kita bandingkan saja T final per T initial seperti tadi. Akar M final per M initialnya. M akhir atau M final adalah 44% lebih masif. Artinya meningkat sebesar 44%, which means 144% dari semula. Atau 1,44 ya. 1,44 per 1. Ya, karena inisialnya 1. Akar 1,44 adalah 1,2. Maka daripada itu, kita dapatkan T finalnya adalah 1,2 T initial. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa
periodenya dari 100% menjadi 120%, bukan? Ya. Maka didapat kesimpulannya adalah terjadi peningkatan periode sebesar 20% ya. Oke, diulangi sekali lagi. Terjadi peningkatan periode sebesar 20%. Next, yang C. Yang C simple ya. Mudah sih. Berapa persen penurunan atau peningkatan periode jika dibawa ke bulan? Tidak ada. Ya, tadi kita sudah bahas, tidak ada variabel percepatan gravitasi. Jadi mau dimanapun dia berosilasi, tidak dipengaruhi oleh G. Jadi, tidak ada perubahan ya. Perubahan periode. Oke, apakah sudah jelas semua? Semoga jelas. Agar kalian lebih paham, silakan mengerjakan soal latihan berikut. Dan ini adalah kunci jawabannya. Semoga paham ya. Demikian pelajaran hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas supportnya dari pelajaran pertama sampai pelajaran hari ini, yaitu pelajaran 26. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah belajar fisika dengan baik dari semester 1 sampai semester 2. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, yaitu revision exercise. Bye!